Baik, selamat pagi semuanya. Selanjutnya ini ada sedikit materi ya dari buku Bupena 4B. Itu materi yang pertama kita bahas adalah menggambar bangunan di sekitar kita ya. Ada banyak bangunan yang dapat kita temui. Setiap bangunan itu memiliki bentuk, warna, dan fungsi yang berbeda-beda ya. Setiap bangunan juga memiliki ciri khas yang menarik untuk dijadikan sebagai objek gambar. Nah, di buku kalian di halaman 8 Bupena 4B itu ada langkah-langkah menggambar ya, menggambar bangunan. Yang pertama itu kita membuat garis horizontal, kemudian yang kedua tambahkan titik hilang di garis tersebut. Ketiga, tambahkan kotak di pojok kiri kanan, di pojok kiri bawah. Kemudian yang keempat, bagilah kotak tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Kelima, tambahkan bangunan segitiga pada kotak. Keenam, tandai 3 sudut tersebut dengan titik seperti pada gambar. Tariklah yang ketujuh, tariklah garis dari masing-masing titik menuju hilang. 8, tambahkan garis dinding dan atap. Ke-9 itu tebalkan garis-garis yang membentuk bangun rumah dan hapuslah garis sketsa. Lalu berilah hiasan seperti atap jendela, yaitu pintu dan jalan raya. Nah, ini itu adalah salah satu cara ya. Jadi cara dalam untuk menggambar bangunan itu ada berbagai macam cara. Nah, salah satunya itu dengan langkah-langkah yang seperti dijelaskan pada gambar di buku kalian tadi. Namun nanti akan Bapak jelaskan bahwa sebenarnya ada cara lain dalam menggambar bangunan ini, yaitu apa? Mengimajinasikan. Ya, ketika kalian mengimajinasikan, kalian menghayalkan, kalian tidak perlu yang namanya membuat titik hilang, titik ini dan lain-lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan di buku, tidak perlu. Selama kalian bisa mengimajinasikannya, kalian bisa membayangkannya, itu pasti kalian bisa gambar ya. Ya, sebenarnya Bapak juga kurang paham ya tentang menggambar ini juga ya. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi bukan kalau yang tadi itu dengan menggunakan sketsanya itu adalah sketsa yang benar-benar diukur, sedangkan yang kita Bapak jelaskan tadi cara lainnya itu adalah mengimajinasikan atau menghayalkan, itu adalah langsung ke perspektif namanya, sudut pandangnya jadinya ya. Nah, nanti akan dapat contohkan di akhir ya. Kemudian kita membahas topik selanjutnya, itu teknik menggambar 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi ini sudah pasti kalian pernah ada, sudah sering banget kalian dengarkan ya. Dia itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Untuk membuatnya kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan titik hilang ya. Pada titik hilang seakan-akan objek menjadi tidak nampak lagi pada pandangan mata. Nah, artinya apa? Jadi arti dari titik hilang ini adalah ada bagian yang benar-benar dihilangkan ya. Jadi misalnya nanti akan Bapak contohkan ya. Intinya kalian harus pahami dulu bahwa titik hilang itu adalah ada bagian yang dihilangkan ya. Ada bagian yang dihilangkan dari gambar tersebut supaya dia terlihat lebih nyata, seperti itu ya. Itu artinya. Nah, berikut itu akan Bapak jelaskan. Bapak akan contohkan sedikit ya. Nah, di sini Bapak akan coba gambarkan ya, kalian Bapak jelaskan bagaimana itu titik hilang ya, apa itu maksudnya ada bagian yang dihilangkan ya. Baik. Misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menggambar karya 3 dimensi ataupun menggambar bangunan ya, ataupun menggambar suatu bangunan, itu yang perlu kita pahami adalah bagaimana sudut pandangnya atau perspektifnya ya. Kalau kita berbicara perspektif nanti itu sebenarnya udah lebih jauh lagi sebenarnya. Sudut pandang itu ketika bagaimana kalian melihat suatu benda, apakah dari depan, dari samping, dari atas atau dari bawah, itu maksudnya sudut pandang. Nah, seandainya misalnya gini,
Pertama, ketika dalam menggambar karya 3 dimensi, ini Bapak contohkan dengan contoh simpel aja ya. Sini akan Bapak akan gambar sebuah persegi. Ya, ini memang nggak terlalu persegi banget ya. Ya, tapi ini anggap aja ini lurus. Nah, ketika kita ingin ingin membuat persegi ini menjadi 3 dimensi, di sini kita perlu membayangkan. Misalnya kita bayangkan itu kita melihat dari sisi kanan. Ya, misalnya kita membayangkan bahwa kita ingin melihat suatu persegi dari sisi kanan, tapi tidak terlalu kanan banget ya. Jadi kita agak miring ke kanan sedikit gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan ketika kita ingin melihat suatu gambar, nah itu kira-kira seperti ini. Nah, dengan bentuk yang seperti ini sudah termasuk sudah bisa dibilang dikategorikan sebagai gambar 3 dimensi, di mana dia terlihat memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Ini tingginya, ini panjangnya, ini lebarnya. Maka unsur dari karya 3 dimensi tadi itu sudah terlihat. Nah, sekarang di mana yang dimaksud dengan titik hilang? Inilah yang disebut dengan titik hilang. Dimana ketika misalnya bentuknya seperti ini, otomatis kan di bagian bawah, ketika atasnya begini, pasti otomatis di bawah kan seperti ini juga kan. Nah, inilah titik hilang itu ya, dimana misalnya ini pasti kalian sering lihat di mata pelajaran atau bidang studi matematika ya. Nah, untuk dalam karya seni lukis atau karya seni rupa, bagian ini akan dihilangkan. Bagian yang garis-garis putus ini yang akan dihilangkan. Nah, inilah bagian yang putus-putus inilah yang disebut sebagai titik hilangnya. Ya, itu yang disebut sebagai titik hilang. Atau misalnya seperti ini. Ketika kita ingin menggambar suatu rumah, ya. Misalnya seperti ini ya, ini rumahnya ya. Nah, titik hilang itu pasti ada ketika kita menggambar sketsa, dimana dia itu sebenarnya ada garis lurus tapi dia tidak benar-benar horizontal ya. Nah, titik inilah yang disebut sebagai titik hilangnya ya. Ketika kita gambar suatu garis lurus tapi dia bukan horizontal ya. Horizontal dia kan seperti ini, horizontal, benar-benar ke samping lurus ya. Ini dia sedikit dimiringkan ya, sedikit dimiringkan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat yang namanya perspektif tadi. Misalnya seperti ini ya. Nah, kira-kira paham nggak maksud Bapak? Jadi ini adalah contoh sketsanya. Nanti bagian yang garis-garis ini akan dihapus sehingga yang tersisa adalah bentuk rumahnya. Nah, sedangkan titik hilangnya itu ya di sini titik hilangnya. Bagian ini nggak diperlukan, maka akan dihilangkan, sama seperti pada kubus ini. Bagian garis-garis putus ini merupakan titik hilangnya, maka bagian yang ini itu tidak diperlukan, itu akan dihilangkan sehingga bentuknya cuma sekedar seperti ini. Nah, kira-kira paham ya? Misalnya seandainya, Pak, gimana kalau misal bentuknya bukan cuman misalnya ya, bukan cuma persegi, coba segitiga, misalnya segitiga. Nah, ketika kita ingin menggambar segitiga, supaya kita bisa membuat dia
3 dimensi. Cara yang pertama seperti apa? Sama seperti yang tadi. Kita tinggal tarik garis sedikit di sini. Jangan terlalu lebar ya. Kita tarik garis di sini, kita tarik seperti ini. Nah, nanti sudut yang dihilangkan adalah di sebelah sini. Nah, inilah sudut yang dihilangkan nanti. Ya. Maka nanti yang tersisa itu hanya tinggal bagian seperti ini. Ya. Ini sudah memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Ya. Ini bisa kita terapkan nanti misalnya kalau misalnya kita ingin menggambar sesuatu, contoh misalnya kita ingin menggambar sekarang gini deh, biar kalian biar kalian gak bingung, Bapak akan contohkan sebuah dengan contoh misalnya Bapak di sini ada mouse, ya. Bapak di sini ada mouse. Nah, inilah ketika kita ingin melihat yang namanya sudut pandang. Ketika kalian melihat mouse dengan sudut seperti ini, apakah kalian melihat bagian samping? Tidak, yang kalian lihat adalah bagian seperti atasnya aja. Nah, ketika kalian ingin mengambil yang namanya sudut lain supaya dapat perspektifnya, ya, perspektif itu sudut pandangnya yang lain, seandainya kita geser sedikit seperti ini. Nah, sekarang bagian yang terlihat bagian mana? Kita dapat melihat bagian ini, bagian depan, tapi bagian sampingnya juga sudah mulai kelihatan. Nah, beda lagi nanti kalau misalnya nanti kita lihatnya seperti ini. Nah, inilah dinamakan perspektif. Jadi ketika kita melihat suatu gambar dari sisi tertentu, maka yang kelihatan hanya bagian tertentu saja. Ya. Ketika kita balik dari belakang, bagian depan kita nggak akan melihat bagian depan. Yang kita lihat hanya bagian belakangnya saja. Nah, itulah yang dinamakan dengan perspektif ketika kalian menggambar sesuatu, ya. Sama halnya misalnya kita tadi ingin menggambar meja misalnya. Ketika kita ingin menggambar meja, ya kita harus ambil sudut pandangnya terlebih dahulu. Misalnya kayak Bapak ngambil sudut pandangnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Bapak tambahkan objek 3D-nya tadi, ya. Nah, di bagian sini ya otomatis ukuran kaki dari meja tersebut itu tidak boleh terlalu panjang. Nah, di bagian sini Bapak akan ambil sudutnya. Sudutnya kira-kira di sini. Nah, maka kaki yang untuk di bagian belakang akan Bapak gambar seperti ini. Nah, maka jadilah bentuk seperti meja yang kelihatannya dia itu lebih real daripada sebelumnya. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan menggambar 3 dimensi. Nah, ya, kalian boleh coba nanti, kalian boleh searching di rumah contoh-contoh gambar 3 dimensi, dan masih banyak lagi ya. Ini contoh-contohnya saja ya. Nah, misalnya untuk pemberian warna, misalnya Bapak ingin memberikan warna sedikit di sini, misalnya Bapak cuma bikin hitam putih warnanya. Nah, terus misalnya supaya lebih real, itu terserah kalian ya. Bapak mau bikin sedikit arsiran di sini, ya. Dan di sini pengen Bapak arsir sedikit. Itu nanti ini tergantung selera kalian atau tergantung kalian bagaimana cara menggambarnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini apa karena Bapak kurang bagus ya dalam hal menggambar ya. Tapi kira-kira seperti inilah contoh yang dimaksud dengan menggambar
3 dimensi tadi, yang dimana kalian bisa menerapkan gambar cara seperti ini dalam menggambar sehari-hari. Misalnya ingin menggambar rumah, menggambar bangunan, atau menggambar apapun itu kalian bisa bikin atau kalian bisa masukkan konsep 3 dimensi pada gambar kalian supaya dia terlihat lebih real. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan japri Bapak ya.